warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Misra Siti dari Pendidikan Ekonomi 2019. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kali ini. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Arini Wahda, yang kedua Priscilla Sita, yang ketiga Ulfatul Karima, yang keempat Karisma Nabila, yang kelima Rani Wirdatul Hasanah, yang keenam Enggar Mardiani, yang ketujuh Yunita, yang kedelapan Muhammad Fandi Saputra, dan yang kesembilan Nanda Risma. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi sistem interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, di mana sistem interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ini akan menjelaskan meliputi ekosistem, yang kedua rantai makanan, dan yang ketiga simbiosis, di mana simbiosis ini ada simbiosis mutualisme dan simbiosis parasitisme. Jadi untuk lebih jelasnya materi ini akan dijelaskan langsung oleh pemateri kita. Langsung saja, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Wahda Salsabila. Saya sebagai penyaji pertama. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem juga bisa dikatakan sebagai tatanan yang secara utuh atau menyeluruh antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Untuk selanjutnya, macam-macam ekosistem. Macam-macam ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama ekosistem alami dan yang kedua ekosistem buatan. Di mana ekosistem alami ini tersendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ekosistem darat dan yang kedua ekosistem perairan. Contoh dari ekosistem darat yaitu seperti hutan hujan tropis, hutan sabana, pegunungan, dan gurun. Untuk contoh dari ekosistem perairan adalah seperti ekosistem perairan air laut dan air tawar. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah suatu ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Contohnya seperti perkebunan kelapa sawit, bendungan, sawah irigasi, dan juga ekosistem pemukiman seperti kota dan desa. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama komponen ekosistem biotik atau hidup, dan yang kedua komponen sistem abiotik atau tidak hidup. Untuk komponen biotik hidup adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, contohnya seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Untuk komponen abiotik atau komponen tidak hidup, contohnya seperti cahaya matahari, air, dan juga udara. Sekian penjelasan dari saya, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada penyaji kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita. Di sini saya sebagai penyaji kedua. Saya akan menjelaskan materi tentang rantai makanan dan jaring makanan. Untuk yang pertama rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan pada makhluk hidup secara linear untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dan rantai makanan ini bisa diartikan juga sebagai tingkatan atau urutan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Dan untuk urutan makanan, urutan rantai makanan. Yang pertama ada padi sebagai produsen, yaitu makhluk hidup mampu membuat makanannya sendiri. Yang kedua ada belalang sebagai konsumen satu, yaitu organisme herbivora yang memakan produsen. Yang ketiga ada tikus sebagai konsumen dua, yaitu organisme memakan konsumen satu. Dan yang keempat ada ular sebagai konsumen tiga, yaitu konsumen yang memakan konsumen dua. Dan yang kelima ada burung elang sebagai konsumen puncak, yaitu tingkat konsumen yang tertinggi. Dan terakhir ada pengurai, yaitu organisme
terlahir dalam rantai makanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis rantai makanan. Ada 4 jenis rantai makanan. Yang pertama yaitu rantai makanan rumput, yang kedua rantai detritus, yang ketiga rantai parasit, dan yang keempat rantai saprofit. Untuk yang pertama, rantai makanan rumput, yaitu rantai makanan yang diawali dari tumbuhan sebagai trofit awalnya. Yang kedua, rantai detritus, yaitu rantai makanan yang dimulai dari organisme heterotrof yang mendapatkan energi dari pembukaan sisa-sisa makhluk hidup. Yang ketiga, rantai parasit, yaitu rantai makanan yang terjadi karena terdapat organisme yang dirugikan. Yang keempat, yaitu rantai saprofit, yaitu rantai makanan yang terjadi untuk mengurai organisme yang mati. Rantai ini membuat karena adanya dekomposer. Untuk selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan yang telah dikombinasikan. Untuk nama lain jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Dan berikut ini contoh dari gabungan rantai makanan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 3 yaitu Nandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandari Smeka Widiansyah. Saya di sini sebagai penyaji 3 yang akan menjelaskan tentang simbiosis. Simbiosis adalah sebuah pola interaksi yang sangat erat di antara dua organisme yang mempunyai jenis berbeda. Simbiosis terjadi karena suatu organisme yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan satu sama lain. Nah, di sini simbiosis terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Contohnya, lebah, kupu-kupu, dan bunga. Di sini, bunga mendapatkan keuntungan membantu proses penyerbukan, sedangkan lebah dan kupu-kupu mendapatkan madu dan nektar. Di sini, contoh yang kedua adalah kerbau dan burung jalak. Kerbau merasa nyaman karena kutunya dimakan burung jalak, sedangkan keuntungan pada burung jalak merasa kenyang karena sudah memakan kutu yang ada pada kerbau. Pengertian dari simbiosis komensalisme. Di sini, simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan pihak satu dan pihak yang lain tidak merasa diuntungkan atau dirugikan. Contoh dari simbiosis komensalisme yang pertama adalah hiu dan ikan remora. Ikan remora memakan parasit yang ada pada tubuh hiu. Ikan remora merasa kenyang sedangkan hiu tidak mengalami kerugian apapun. Contoh yang kedua adalah anggrek dan pohon mangga. Di sini, anggrek mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat tumbuh, sedangkan pohon mangga tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang mana satu makhluk untung dan satu lagi rugi. Contoh yang pertama adalah nyamuk dan manusia. Di sini, nyamuk mendapat keuntungan menghisap darah dan nyamuk merasa kenyang, sedangkan manusia merasa dirugikan karena akibat dari hisapan nyamuk, manusia merasa gatal. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh pemateri-pemateri kita, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup saling membutuhkan dan bergantung pada manusia lainnya. Demikian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan salah dalam penyampaian materi. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.